Start dari posisi kedua, Veda Ega Pratama langsung tampil agresif dan memimpin balapan sejak lap-lap awal. Namun di Red Bull MotoGP Rookies Cup, memimpin balapan bukanlah jaminan untuk meraih kemenangan. Persaingan yang begitu rapat membuat posisi terus berubah di setiap lap. Veda pun sempat kehilangan momentum dan terlempar hingga posisi ke-12 di pertengahan lomba. Namun, semangat pantang menyerah benar-benar ia tunjukkan. Veda mulai merebut kembali satu persatu posisi. Dan di lap terakhir, Veda berhasil merebut pimpinan balapan, membawa motornya hingga garis finish di posisi pertama. Dan di Mugello, Italia, merah putih pun berkibar di podium tertinggi. Seri ke-7 Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2025 membawa para pembalap menuju salah satu sirkuit paling ikonik dalam dunia balap motor, Autodromo Internazionale del Mugello, Italia. Lintasan berkarakter cepat dengan rangkaian tikungan mengalir, serta trek lurus utama sepanjang lebih dari 1 km. Sebuah sirkuit yang tak hanya menguji kecepatan motor, tetapi juga keberanian, presisi, dan kemampuan membaca setiap momen dalam balapan. Dan sejak awal akhir pekan, Veda Ega Pratama sudah menunjukkan kecepatan yang sangat menjanjikan. Di sesi kualifikasi, ia tampil sangat kompetitif. Veda berhasil mengamankan posisi start kedua, sebuah posisi yang membuka peluang besar untuk langsung terlibat dalam perebutan kemenangan sejak lampu start dipadamkan. Saat lampu merah akhirnya padam, Veda Ega Pratama langsung melesat dengan start yang sempurna. Dari posisi kedua, ia berhasil merebut pimpinan balapan sebelum memasuki tikungan pertama. Namun di Mugello, memimpin balapan bukan berarti segalanya berada dalam kendali. Di belakangnya, rombongan pembalap tercepat terus menempel rapat. Jarak mereka begitu tipis, sehingga satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi berubah hanya dalam hitungan detik. Dengan penuh percaya diri, Veda membawa motornya melintasi setiap tikungan cepat Mugello dengan presisi. Racing line yang bersih dan ritme yang konsisten membuatnya mampu menahan setiap tekanan yang datang dari belakang. Dan ketika rombongan keluar dari tikungan terakhir untuk menuntaskan lap pertama, Veda Ega Pratama masih berada di posisi terdepan. Memasuki lap kedua, Veda Ega Pratama masih memimpin balapan. Namun, mempertahankan posisi terdepan di Mugello bukanlah perkara mudah. Trek lurus utama yang membentang lebih dari 1 km membuat efek slipstream menjadi senjata yang sangat menentukan. Salah satu pembalap akhirnya memperoleh kecepatan lebih tinggi, berhasil mengambil alih pimpinan balapan, membuat Veda turun ke posisi kedua. Meski kehilangan satu posisi, Veda tetap fokus menjaga ritmenya, terus menempel ketat pemimpin lomba sambil memastikan dirinya tetap berada dalam persaingan di grup terdepan. Di belakang, rombongan besar masih bergerak sangat rapat. Hampir di setiap tikungan terjadi perubahan posisi, sementara selisih waktu antar pembalap nyaris tak terlihat. Tidak ada satupun pembalap yang benar-benar aman. Memasuki sektor-sektor terakhir, seorang pembalap kembali menemukan celah untuk melakukan manuver, membuat persaingan di barisan depan berubah sekali lagi. Dan Veda Ega Pratama harus turun ke posisi ketiga. Memasuki lap ketiga, Veda Ega Pratama masih berada di posisi ketiga. Trek lurus Mugello kembali menjadi arena adu kecepatan. Hampir 6 motor melaju sejajar, saling mencari posisi terbaik sebelum memasuki pengereman di tikungan pertama. Dan Veda memilih untuk tidak memaksakan diri. Ia tetap tenang, mengurangi sedikit agresivitasnya, dan memilih jalur yang lebih aman saat memasuki tikungan pertama. Namun, konsekuensinya memang tidak kecil. Veda harus kehilangan beberapa posisi sekaligus hingga turun ke posisi ke-7. Namun perjuangannya belum berakhir. Veda tetap menjaga fokus dan tidak membiarkan rombongan terdepan menjauh. Di Red Bull MotoGP Rookies Cup, jarak pembalap sangat rapat, sehingga perubahan posisi bisa terjadi hampir di setiap tikungan. Kesempatan itu pun akhirnya datang. Dengan memanfaatkan momentum keluar tikungan secara lebih baik, Veda berhasil merebut kembali satu posisi.
Namun menjelang tikungan terakhir, Veda Ega Pratama kembali turun ke posisi ke-7. Memasuki lap keempat, Veda Ega Pratama masih berada di posisi ke-7. Namun kali ini, ia mulai menunjukkan bahwa dirinya belum selesai. Saat memasuki trek lurus Mugello, Veda kembali memanfaatkan slipstream untuk mendapatkan tambahan kecepatan. Veda langsung berpindah ke sisi dalam lintasan. Dengan pengereman yang presisi dan manuver yang bersih, ia berhasil melewati beberapa pembalap sekaligus, naik hingga ke posisi keempat. Sebuah manuver yang menunjukkan bahwa kepercayaan diri adalah strategi untuk tetap berada dalam perebutan kemenangan. Kini Veda kembali menempel di barisan depan. Ritmenya semakin konsisten dan kepercayaan dirinya terlihat semakin meningkat. Namun, di balapan ini, keunggulan sekecil apapun bisa lenyap dalam hitungan detik. Para pembalap saling bertukar posisi hampir di setiap tikungan. Tidak ada satupun yang ingin mengalah dan tidak ada satupun posisi yang benar-benar aman. Setiap pembalap berani mengambil risiko demi memperoleh keuntungan sekecil apapun. Veda tetap menjaga ketenangannya, memilih racing line yang tepat, mempertahankan momentumnya di setiap keluar tikungan, dan tidak memberi celah mudah bagi para pesaingnya. Hingga menjelang tikungan terakhir, Veda Ega Pratama masih bertahan di posisi keempat. Memasuki lap kelima, Veda Ega Pratama masih berada di posisi keempat. Di trek lurus Mugello, pertarungan kembali berubah menjadi adu kecepatan yang nyaris mustahil diprediksi. Dengan bantuan slipstream, para pembalap mencari jalur yang paling menguntungkan sebelum memasuki pengereman. Dalam hitungan detik, beberapa motor melaju hampir sejajar, membuat urutan di barisan depan berubah begitu cepat. Memasuki tikungan pertama, Veda harus kembali turun ke urutan ke-6. Namun ia tidak terpancing untuk segera membalas. Memaksakan manuver di tengah rombongan yang begitu rapat justru bisa menghilangkan momentum, bahkan membuka risiko terjadinya kontak dengan pembalap lain. Inilah salah satu ciri khas balapan di Mugello. Bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Karena itu, Veda memilih tetap menjaga ritme balapnya. Ia terus menempel rombongan terdepan, memastikan jaraknya tidak melebar sedikit pun. Selama masih berada di dalam grup depan, peluang untuk kembali merebut posisi akan selalu terbuka. Memasuki lap ke-6, Veda Ega Pratama masih berada di posisi ke-6. Namun kali ini, ia mulai mengubah pendekatannya. Begitu memasuki trek lurus Mugello, Veda memanfaatkan slipstream dengan sangat efektif. Motornya melesat kencang. Dan dengan perhitungan matang, Veda mengambil racing line yang sempurna di tikungan pertama. Dan manuver itu langsung membuahkan hasil. Veda Ega Pratama kembali merebut pimpinan balapan. Namun di Mugello, berada di posisi terdepan justru menghadirkan tantangan yang berbeda. Tanpa motor lain di depannya, Veda harus menemukan ritmenya sendiri. Tidak ada keuntungan slipstream. Dan Veda mencoba untuk tetap fokus pada setiap titik pengereman, menjaga racing line tetap bersih, dan memastikan kecepatan keluar tikungan tetap maksimal agar lawan tidak memiliki kesempatan mudah untuk menyerang. Satu demi satu tikungan Mugello berhasil dilewatinya dengan tenang. Dan hingga memasuki tikungan terakhir, Veda Ega Pratama masih memimpin jalannya balapan. Memasuki lap ke-7, Veda Ega Pratama masih memimpin di depan. Namun seperti lap-lap sebelumnya, Mugello kembali menunjukkan karakter aslinya. Begitu rombongan memasuki trek lurus utama, efek slipstream kembali bekerja. Dalam hitungan detik, lintasan berubah menjadi barisan motor yang melaju berdampingan. 5 pembalap datang secara agresif dari berbagai sisi, dan Veda pun harus kembali turun ke posisi ke-6. Namun bagi Veda, balapan ini bukan tentang memenangkan satu tikungan. Ini adalah pertarungan selama 13 lap. Karena itulah ia tetap tenang. Fokus menjaga ritme, mempertahankan momentum, dan memastikan dirinya tidak terlepas dari rombongan terdepan. Memasuki pertengahan balapan, puluhan motor saling bertukar posisi hampir di setiap tikungan, menciptakan pertarungan yang sangat sulit diprediksi. Veda justru memilih untuk bersabar. Ia tidak terpancing untuk melakukan manuver agresif. Ia terus membaca jalannya balapan, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyerang. Memasuki lap ke-8, Veda Ega Pratama masih berada di posisi ke-6. Ia kembali memanfaatkan trek lurus Mugello untuk membangun kecepatan,
berharap bisa kembali mendekati barisan terdepan. Di tikungan pertama, puluhan motor datang hampir bersamaan. Bergerak dalam kecepatan tinggi, masing-masing berusaha mencari jalur terbaik sebelum memasuki pengereman. Dan Veda kehilangan momentum. Ia terjebak di antara beberapa pembalap dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan kecepatannya. Dan itu memang harus dibayar mahal. Veda terlempar hingga posisi ke-11. Kini jaraknya dengan barisan terdepan mulai sedikit melebar. Namun ia belum menyerah. Veda tetap berusaha menjaga ritme, mencari celah, dan memastikan dirinya tidak kehilangan kontak dengan rombongan di depannya. Namun, seiring bertambahnya jumlah lap, hampir semua mulai berani mengambil risiko, memanfaatkan setiap celah sekecil apapun untuk memperoleh satu posisi yang sangat berharga. Menjelang tikungan terakhir, satu pembalap kembali berhasil melewatinya. Posisi 12. Untuk pertama kalinya dalam balapan ini, kemenangan terasa begitu jauh dari jangkauannya. Memasuki lap ke-9, Veda Ega Pratama masih berjuang di posisi ke-12. Posisi yang tentu bukan tempat yang diinginkannya, namun semangatnya tak pernah turun. Veda mulai mencari setiap celah yang muncul di depannya. Dan memasuki tikungan pertama, Veda memanfaatkan sisi dalam lintasan. Ia berhasil melewati dua pembalap sekaligus hingga naik ke posisi ke-10. Sebuah manuver yang menunjukkan bahwa ia belum menyerah. Namun di Red Bull MotoGP Rookies Cup, mempertahankan posisi sering kali sama sulitnya dengan merebutnya. Rombongan yang masih sangat rapat membuat serangan balik datang begitu cepat. Di rangkaian tikungan berikutnya, dua pembalap kembali berhasil mengambil keuntungan, membuat Veda harus turun lagi ke posisi ke-12. Situasi ini tentu tidak mudah. Naik dua posisi, lalu kembali kehilangan dua posisi dalam satu putaran bisa menguras konsentrasi dan mental seorang pembalap. Tetapi Veda tetap menjaga ketenangannya. Menjaga ritme, mempertahankan momentum, dan terus menempel rombongan di depannya. Memasuki lap ke-10, Veda Ega Pratama masih berada di posisi ke-12. Menjelang akhir balapan, Veda menyadari bahwa waktu untuk menunggu sudah habis. Ia harus kembali tampil agresif. Saat memasuki trek lurus Mugello, Veda kembali memanfaatkan slipstream. Namun kali ini berbeda. Ia melesat dari sisi dalam lintasan. Dengan keberanian dan perhitungan yang matang, Veda melakukan pengereman sangat terlambat, late braking, namun tetap mampu menjaga motornya berada di racing line yang ideal. Veda pun naik hingga posisi ketiga. Sebuah manuver luar biasa yang kembali menghidupkan harapannya dalam perebutan podium. Namun Veda belum selesai. Ia mulai mengubah cara membalapnya. Kini ia tampil jauh lebih agresif. Setiap manuver tetap dilakukan dengan penuh perhitungan. Tekanan terhadap para pembalap di depan pun semakin besar. Menjelang sektor terakhir, Veda kembali menemukan celah. Ia berhasil merebut satu posisi lagi. Kini ia berada di posisi kedua. Memasuki lap ke-11, Veda Ega Pratama masih bertahan di posisi kedua. Memasuki trek lurus Mugello, salah satu pembalap berhasil membangun kecepatan lebih baik. Ia mampu menyusul Veda, membuatnya harus turun ke posisi ketiga. Namun Veda tetap fokus menjaga kecepatannya. Dan duel di barisan depan terus meningkat. Tidak ada satupun pembalap yang mau mengalah. Setiap meter lintasan diperebutkan habis-habisan, setiap titik pengereman menjadi peluang untuk menyerang, dan setiap keluar tikungan bisa langsung mengubah urutan di depan. Veda tetap menjaga ritmenya, terus menempel ketat pembalap di depannya, memastikan jarak tidak pernah melebar. Setiap racing line dijalani dengan bersih, setiap keluar tikungan dimaksimalkan, seolah ia sedang menunggu satu kesempatan yang benar-benar tepat untuk kembali melakukan serangan. Memasuki lap ke-12, Veda Ega Pratama masih berada di posisi ketiga. Satu lap menjelang penentuan, dan tensi balapan pun semakin mencapai puncaknya. Di trek lurus Mugello, Veda kembali mencoba memanfaatkan slipstream. Dan saat memasuki tikungan pertama, Veda kembali naik ke posisi kedua, menempel ketat pemimpin balapan. Menjaga ritmenya, memilih racing line yang bersih, dan terus memastikan dirinya tetap berada dalam jarak serang. Ia tahu, satu kesempatan kecil saja bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Namun semakin dekat balapan menuju akhir, semakin besar pula tekanan yang harus dihadapi. Para pembalap mulai mempertaruhkan segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Setiap tikungan dilewati dengan penuh keberanian.
dan setiap posisi diperebutkan habis-habisan. Di tengah pertarungan seketat itu, Veda sedikit kehilangan momentum. Kecepatannya saat keluar tikungan tidak sebaik beberapa pembalap di belakangnya. Satu demi satu posisi lepas. Posisi ketiga, posisi keempat, hingga menjelang tikungan terakhir, Veda Ega Pratama harus turun hingga posisi ke-8. Sebuah posisi yang tentu jauh dari ideal untuk menyambut lap terakhir. Memasuki lap terakhir, Veda Ega Pratama masih berada di posisi ke-8. Namun ini belum selesai. Di trek lurus Mugello, Veda memanfaatkan slipstream hingga detik terakhir, membiarkan motornya melaju cepat sebelum keluar tikungan. Dan dengan penuh keyakinan, Veda mengerem jauh lebih terlambat, namun tetap mampu mengendalikan motornya dengan sempurna. Dan ketika keluar dari tikungan pertama, Veda Ega Pratama kembali memimpin jalannya balapan. Kini tantangannya berubah, bukan lagi mengejar, melainkan bertahan. Di setiap tikungan berikutnya, Veda menjaga ritmenya dengan sangat tenang. Ia menjaga kecepatannya, memastikan setiap racing line dilalui sebersih mungkin dan tidak melakukan kesalahan. Setiap pengereman dilakukan dengan presisi, dan setiap keluar tikungan menghasilkan momentum terbaik. Tikungan demi tikungan berhasil dilewati. Tekanan dari para pembalap di belakang masih terus membayangi, namun Veda tidak memberikan sedikit pun celah. Hingga akhirnya memasuki tikungan terakhir Mugello. Veda mengambil racing line yang sempurna. Motornya melesat keluar tikungan dengan traksi yang maksimal, membawanya menuju trek lurus terakhir. Beberapa pembalap masih berusaha memanfaatkan slipstream untuk mengejar. Namun kali ini, Veda Ega Pratama melintasi garis finish di posisi pertama. Podium tertinggi di Mugello, Italia. Kemenangan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah kemenangan yang telah ia perjuangkan sejak lampu start padam. Di Mugello, Veda Ega Pratama menunjukkan arti sesungguhnya dari seorang petarung. Ia harus menghadapi kerasnya persaingan di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Sebuah balapan di mana setiap tikungan adalah pertarungan. Ia bahkan sempat terlempar hingga posisi ke-12. Namun, Veda Ega Pratama tidak menyerah, tidak kehilangan keyakinan, tidak berhenti bertarung. Ia merebut kembali setiap posisi, dengan keberanian, dengan kesabaran, dan dengan ketenangan. Hingga akhirnya, di Italia, di salah satu sirkuit paling legendaris di dunia, merah putih berkibar di podium tertinggi. Lagu Indonesia Raya berkumandang di langit Tuscany. Veda Ega Pratama berhasil menaklukkan Mugello, bukan hanya dengan kecepatan, tetapi dengan hati, dengan keberanian, dan dengan semangat pantang menyerah. Karena di Mugello, kita tidak hanya menyaksikan seorang pembalap muda memenangkan sebuah balapan. Kita menyaksikan seorang anak muda Indonesia yang bertarung tanpa pernah takut untuk bangkit. Dan dia adalah Veda Ega Pratama.